Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 25 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Yesus ditemukan orang tuanya di tengah para ahli kitab. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan doa restunya, kami pun diterima dalam bait kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan, karena tidak menemukan Dia. Kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun kita berada, gereja merayakan Hati Suci Perawan Maria.
Maria dinaungi Roh Kudus. Hatinya sama dengan hati kudus Yesus. Sebab Maria mengikuti Yesus dengan tulus, ikhlas, taat, setia hingga akhir hidupnya di dunia ini. Ada persoalan ia simpan di dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa kali di dalam Injil disebutkan kalimat ini. Ia menyimpan semuanya itu di dalam hati. Rupa-rupanya dalam rencana Tuhan dengan manusia tidak diperlukan orang-orang yang berakal budi sehat, terang dan tajam. Melainkan terutama yang beriman, yang berhati lapang, orang yang baik hati. Bunda Maria telah menyatakan kesanggupannya mau bekerja sama sepenuh hati dengan menyerahkan hidup pribadinya, hari depannya agar terlaksanalah sabda Tuhan di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sebuah percakapan Yesus dengan para ahli kitab di Kenisah Yerusalem ketika Yesus pertama kali bersiarah dengan keluarganya ke kota suci itu. Penginjil menampilkan suatu penyadaran akan panggilan hidup Yesus dalam kehendak Bapanya. Dalam kunjungan itu seluruh jiwa raga Yesus dipenuhi oleh kehendak Allah. Hikmat kebijaksanaan Yesus demikian mengagumkan sehingga dalam usia yang belia, masih muda sekali, sudah memahami rencana Allah terhadap dirinya sesuai dengan nubuat-nubuat Alkitab. Sebagai akibatnya keluarga pun disadarkan akan kenyataan itu. Dan hal itu bisa mengganggu ketenangan bagi orang yang merasa mementingkan dirinya sendiri. Namun kita mengetahui bersama bahwa Maria menyimpan di dalam hatinya. Hendaknya kita pun demikian, beriman dan menyimpan segala perkara di dalam hati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada peringatan Bunda Putramu, kami Kau perkenankan ikut serta dalam penebusan kekal. Penuhilah kami dengan rahmat-Mu, agar penyelamatan-Mu semakin kami rasakan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.